Stellar Transformations, episode 273. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di sebuah jalan kecil di distrik kota timur Black Crow City, seorang pemuda berambut pendek dan sangat memancarkan aura positif sedang berjalan di jalan. Saat ini ia tersenyum. Namun, orang-orang lain di jalan, ketika melihat pemuda itu, secara sadar menyingkir untuk memberi jalan. Itu karena tidak ada seorang pun yang mampu merasakan aura pemuda ini. Pemuda ini sebenarnya adalah Qin Yu dengan penampilan yang berbeda. Aku tak pernah menyangka bahwa setelah berlatih, 9 langkah tubuh emas gelap, justru semakin sulit bagiku untuk menyembunyikan auraku. Qin Yu tak tahu harus tertawa atau menangis. Setelah berlatih, 9 langkah tubuh emas gelap, tulang dan ototnya memang menjadi lebih kuat. Namun, itu tak bisa dianggap sebagai peningkatan yang signifikan. Lagi pula, kekuatan tubuh seseorang tidak bisa diketahui hanya dengan kesadaran abadi. Namun, setelah melatih tubuh hingga titik tertentu, tubuh akan mulai memancarkan kekuatan. Qin Yu memiliki kekuatan 9 langkah di dalam tubuhnya. Kekuatan 9 langkah itu sebenarnya telah menyatu ke setiap bagian tubuh Qin Yu. Dan, dengan kekuatan 9 langkah yang meliputi setiap bagian tubuh Qin Yu seperti itu, sangat mudah bagi orang lain untuk menemukannya. Oleh karena itu, Qin Yu menyerap seluruh kekuatan 9 langkah di tubuhnya ke dalam lubang hitam. Pada saat yang sama, dia berhenti mengeksekusi teknik bela diri, tubuh emas gelap 9 langkah. Hanya dengan melakukan ini dia tidak akan memancarkan aura apapun. Lubang hitam ini memang aneh, apapun yang memasukinya, menjadi tak terdeteksi oleh kesadaran abadi orang lain. Qin Yu tersenyum tipis. Sebenarnya, lubang hitam ini bisa dianggap sebagai terowongan ruang angkasa. Ia tidak bisa dianggap sepenuhnya berada di alam abadi, iblis, dan setan, sehingga orang lain tentu saja tidak dapat menemukannya. Langkah Qin Yu tidak cepat, namun, tujuannya sangat jelas, ahli dari klan naga, kediaman Yupan. Jika dia mencoba mengumpulkan informasi sendiri, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Namun, dengan menggunakan pasukan dari klan naga, akan jauh lebih mudah. Lagi pula, klan naga memiliki sistem informasi tentang bintang gagak hitam. Berjalan bolak-balik menembus kerumunan, setelah 4 jam, Qin Yu telah menempuh setengah jarak. Hadirin sekalian, semuanya, Yang Mulia telah memerintahkan bahwa dalam 6 bulan, di puncak Gunung Singa Kuning, Bai Xin akan dieksekusi. Silakan lihat papan pengumuman untuk informasi detailnya. Sepasang penjaga kota kekaisaran terbang di udara dan mengumumkan hal ini dengan lantang. Begitu mereka berbicara, sejumlah besar orang di jalan segera mulai berkumpul ke arah mereka. Mengumumkan eksekusi seseorang di depan umum. Hal itu jarang terlihat di Black Crow Star. Itu hanya dilakukan ketika kejahatan yang dilakukan sangat besar dan keji. Namun, Bai Xin ini adalah seseorang yang tidak banyak dikenal oleh orang-orang di Black Crow Star. Bai Xin, sosok Qin Yu berubah menjadi bayangan buram. Hanya dalam 2 atau 3 langkah, dia tiba di lokasi terdekat dengan para penjaga. Sebuah lempengan kristal hitam terpasang di dinding tinggi di tepi jalan. Terdapat 2 baris tulisan emas di lempengan kristal hitam tersebut. Tulisan-tulisan emas itu terus-menerus memancarkan cahaya keemasan. Meskipun saat itu siang hari, cahaya keemasan itu masih sangat jelas. Saat malam tiba, kemungkinan besar cahaya keemasan itu akan terlihat dari jauh. Qin Yu dengan saksama memperhatikan 2 baris kata tersebut. Bai Xin dari klan Skylar, yang tidak mematuhi perintah Yang Mulia dan melakukan kejahatan pembangkangan, akan diikat di puncak Gunung Singa Kuning selama 6 bulan. Setelah 6 bulan berlalu, pada tanggal 3 November, dia akan dieksekusi di puncak Gunung Singa Kuning. Kelopak mata Qin Yu berkedut. 6 bulan, eksekusi di depan umum, dan mengumumkannya ke seluruh dunia dengan cara seperti itu, gumam Qin Yu pada dirinya sendiri. Dia berhasil menebak apa yang ingin mereka lakukan. Kaisar Iblis Peng ini benar-benar menggunakan metode seperti ini. Qin Yu menjadi marah. Sangat jelas bahwa Kaisar Iblis Peng ingin memaksa Qin Yu dan saudara-saudaranya untuk pergi menyelamatkan Bai Xin. Adapun puncak Gunung Singa Kuning itu, jelas sangat berbahaya.
Bahkan jika tidak berbahaya, Kaisar Iblis Peng kemungkinan besar juga akan memasang jaring yang tak bisa dihindari untuk menangkap Qin Yu dan saudara-saudaranya. Jika Qin Yu dan saudara-saudaranya muncul, kemungkinan besar mereka akan ditangkap atau bahkan dibunuh. Namun, jika mereka tidak muncul, Bai Xin akan dibunuh. Gunung Singa Kuning, Gunung Singa Kuning. Qin Yu mengulanginya beberapa kali. Tak lama kemudian, dia menghilang dari jalanan. Dia telah memasuki alam Jianglan. Di mana pemuda yang berdiri di sampingku tadi? Mungkinkah dia menggunakan teleportasi di tempat yang ramai ini? Lagi pula, tadi ketika para penjaga memasang papan pengumuman di dinding, masih ada fluktuasi energi. Meskipun ringan, sangat mungkin dia akan masuk ke celah ruang angkasa dan mati. Para kultivator yang melihat Qin Yu menghilang merasa terkejut. Bro, jangan hiraukan orang yang bertindak gegabah. Hei, menurutmu siapa Bai Xin ini sampai-sampai Kaisar mengumumkan eksekusinya di depan umum? Sejumlah orang di sekitarnya mulai berdiskusi lagi. Di dalam alam Jianglan, Hei Yu dan istrinya, Bai Ling, sedang berbicara. Yang mereka bicarakan tepatnya adalah Bai Xin. Mereka berdua tidak akan bisa tenang kecuali mereka menyelamatkan Bai Xin. Kakak Yu, bagaimana kalau kita menyusup dan melihat-lihat? Begitu kita menemukan kesempatan, kita akan menyelamatkan kakak. Begitu kita menyelamatkannya, kita akan kembali ke alam Jianglan. Seharusnya tidak berbahaya. Bai Ling sangat khawatir hingga pikirannya hampir kacau. Hei Yu menggelengkan kepalanya. Kau bertingkah konyol. Linger, kau bicara tentang infiltrasi, tapi bagaimana kita bisa menyusup ke kota kekaisaran? Kau bicara tentang pergi menyelamatkan adikmu, tapi sekarang dia dipenjara di bawah lapisan yang tebal, bagaimana kita bisa menyelamatkannya? Mata Bai Ling memerah. Karena masalah ini, dia sudah menangis berkali-kali. Hei Yu menghela napas lalu memeluk Bai Ling. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari luar. Bai Ling segera duduk tegak. Hei Yu melihat ke arah luar pintu. Setelah melihat orang yang datang, wajahnya menunjukkan ekspresi gembira. Kakak, apakah kau berhasil mendapatkan informasi tentang kakak Bai Xin? Qin Yu mengangguk lalu duduk di kursi. Benarkah, kakak, lalu kapan kita harus keluar dan menyelamatkan kakak perempuanku? Tanya Bai Ling buru-buru. Qin Yu menggelengkan kepalanya. Dengan ekspresi sedikit khawatir, dia berkata, saat aku pergi tadi, bahkan sebelum aku sempat bertemu Yu Pan, aku mengetahui bahwa Kaisar Iblis Peng telah mengumumkan sesuatu kepada seluruh dunia. Kakak, ada apa? Apakah ini ada hubungannya dengan Bai Xin? Hou Fei masuk dari luar. Kediaman ketiga bersaudara itu sangat berdekatan. Tepat setelah Qin Yu masuk dari luar, Hou Fei langsung menyadarinya dan juga berjalan mendekat. Mendengar pertanyaan Hou Fei, Qin Yu mengangguk. Benar, ini terkait dengan Bai Xin. Kaisar Iblis Peng mengumumkan kepada dunia bahwa setelah 6 bulan, Bai Xin akan dieksekusi di puncak Gunung Singa Kuning. Dieksekusi? Bai Ling terkejut. Hei Yu juga menatap Qin Yu dengan kaget. Qin Yu mengangguk. Bai Ling buru-buru berkata, kakak, kita harus menyelamatkan kakak. Kita harus menyelamatkannya sebelum masa 6 bulan berakhir. Jika tidak, kakak akan dieksekusi. Eksekusi publik, gumam Hei Yu. Kakak Bai Xin tidak bisa dianggap sebagai penjahat besar yang telah melakukan kejahatan besar yang sangat jahat. Jika Kaisar Iblis Peng ingin membunuhnya, dia bisa melakukannya secara langsung. Namun, dia memutuskan untuk mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa dia akan mengeksekusinya dalam 6 bulan, ini jelas sebuah rencana jahat. Qin Yu mengangguk. Benar, Kaisar Iblis Peng itu juga telah memutuskan bahwa selama 6 bulan itu, dia akan diikat di puncak Gunung Singa Kuning, dan kemudian dia akan mengeksekusinya. Sial, mengikatnya di puncak Gunung Singa Kuning selama 6 bulan, bukankah jelas mereka ingin kita terjebak? Hou Fei menjadi sedikit marah. Qin Yu juga merasa kesal. Hei Yu dan Bai Ling saling melirik. Hei Yu berdiri dan berkata kepada Qin Yu dan Hou Fei, kakak, monyet, aku tahu bahwa kali ini Kaisar Iblis Peng pasti telah memasang perangkap yang tak bisa dihindari untuk kita. Ini semua disebabkan oleh keinginan kita untuk menyelamatkan Bai Xin. Kakak Bai Xin tidak ada hubungannya dengan kalian berdua. Kakak, kali ini, masalah menyelamatkan kakak Bai Xin, aku akan pergi sendiri. Omong kosong macam apa yang kau ucapkan? Alis Qin Yu berkerut. Dia menatap Hei Yu dengan tatapan dingin. Xiao Hei,
Katakan padaku, jika aku berada dalam situasi seperti ini, apakah kau akan diam saja tanpa berbuat apa-apa? Hei Yu terkejut. Dasar burung berambut campuran yang konyol, bodoh. Hou Fei mulai tertawa. Baiklah kalau begitu. Qin Yu menarik napas ringan dan berkata, karena ada rentang waktu 6 bulan, para penjaga akan menjadi lebih ketat menjelang akhir rentang waktu 6 bulan tersebut. Kurasa setengah bulan pertama tidak akan terlalu ketat. Aku telah memutuskan untuk menyelamatkan Bai Xin setelah 1,5 bulan. Hei Yu, Bai Ling dan Hou Fei memandang ke arah Qin Yu. Jika Kaisar Iblis Peng itu berani menggunakan metode seperti itu berarti dia yakin akan mampu menangkap kita. Dalam rencana kita untuk menyelamatkan Bai Xin, andalan terbesar kita adalah alam Jianglan. Qin Yu menatap saudara-saudaranya dan menyampaikan idenya. Kali ini, setelah kita menyelamatkan Bai Xin, jika kita tidak dapat melarikan diri, maka kita akan memasuki alam Jianglan. Kita tidak perlu mempedulikan apa yang terjadi di dunia luar. Kita bisa fokus saja pada kultivasi dan pelatihan di alam Jianglan. Lagi pula, dunia luar tidak terlalu menarik bagi kita. Setelah kekuatan kita mencapai tingkat puncak atau setelah kita menjalani kesengsaraan ilahi dan naik ke alam ilahi, Kaisar Iblis Peng tentu saja tidak dapat berbuat apapun kepada kita. Qin Yu tersenyum dan berkata, persiapan terbaik Qin Yu adalah jika mereka tidak dapat melarikan diri, maka mereka akan memasuki alam Jianglan dan berlatih hingga mencapai tingkat puncak sebelum memikirkan apa yang harus dilakukan. Dengan alam Jianglan di tangannya, Qin Yu tidak takut Kaisar Iblis Peng dapat melakukan apapun padanya dan saudara-saudaranya. Benar, setelah menyelamatkan Bai Xin, jika kita tidak bisa melarikan diri, maka kita akan memasuki alam Jianglan. Sialan, Kaisar Iblis Peng bajingan ini. Meskipun kita tidak bisa memprovokasinya di alam abadi, iblis, dan setan, tetapi kita akan membunuhnya setelah kita mencapai alam ilahi. Setelah kita mencapai alam ilahi di mana dia tidak akan memiliki harta warisan lagi, mari kita lihat apakah dia masih akan bersikap sombong. Kata Hou Fei dengan kesal. Mendengar Hou Fei mengatakan hal seperti itu, Qin Yu, Hei Yu, dan Bai Ling semuanya mulai tertawa. Baiklah, kita akan membunuhnya setelah kita mencapai alam ilahi, kata Qin Yu sambil tertawa. Bintang gagak hitam hanya memiliki 2 kota, kota gagak hitam dan kota kekaisaran. Sebagian besar wilayahnya berupa dataran, pegunungan, hutan, lahan basah, lautan, dan sebagainya. Di beberapa tempat kecil mungkin ada beberapa orang yang tinggal di dalamnya. Namun, jumlah penduduk di tempat-tempat tersebut sangat sedikit. Puncak Gunung Singa Kuning. Gunung Singa Kuning adalah lokasi di mana generasi-generasi Kaisar Iblis Peng berturut-turut mengeksekusi orang-orang yang telah melakukan kejahatan besar yang sangat jahat. Di puncak Gunung Singa Kuning berdiri sebuah pilar hitam. Banyak pendosa telah diikat di pilar ini sebelum mereka menerima hukuman mereka. Dan sekarang, Bai Xin terikat pada pilar ini. Dia sudah terikat pada pilar ini selama hampir sebulan dan belum makan atau minum apapun. Secara logis, orang yang telah mencapai levelnya tidak perlu makan atau minum apapun. Namun, jiwa Naschen Bai Xin benar-benar dibatasi, dia bahkan tidak mampu menggunakan sedikit pun energinya. Karena tidak memiliki energi sama sekali di tubuhnya, Bai Xin berada dalam kondisi kelaparan sepanjang waktu. Namun, ia memiliki tubuh Raja Iblis tingkat 7 dan bukanlah manusia biasa. Dengan demikian, bahkan jika ia kelaparan, hal terburuk yang bisa terjadi adalah tubuhnya akan perlahan mengering. Mustahil baginya untuk mati karena kelaparan karena bagaimanapun, jiwanya sudah mampu eksis di luar tubuh jasmaninya. Sayangnya, bahkan jiwanya pun saat ini terkekang. Wajah Bai Xin tampak seperti wajah pengemis. Tertiup angin dan terjemur matahari selama sebulan penuh di puncak Gunung Singa Kuning telah membuatnya berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Kematian. Bai Xin menghela napas panjang dalam hatinya. Seandainya aku mati lebih awal. Bai Qin menginginkan kematian. Hanya saja, saat ini, hidup dan matinya sudah tidak lagi berada di bawah kendalinya. Yang bisa dia lakukan hanyalah terus menjalani hari-hari seperti ini, diikat di puncak gunung, diterpa angin dan dikeringkan oleh matahari, dikelilingi dan diawasi oleh banyak orang. Benar sekali, dikelilingi dan diawasi. Saat ini, banyak sekali orang berkumpul di kaki Gunung Singa Kuning menyaksikan Bai Xin.
Mereka yang dinyatakan akan dieksekusi di depan umum-umumnya adalah orang-orang luar biasa. Banyak orang akan datang untuk menyaksikan orang-orang luar biasa itu dieksekusi di depan umum. Bai Xin, yang sebenarnya tidak terkenal, juga berhasil menarik perhatian banyak orang. Siapa Bai Xin ini? Bahkan ada susunan formasi besar yang terpasang di sekitarnya. Bahkan kesadaran iblis pun tidak bisa menembus susunan itu. Seseorang yang mengamati dari kaki gunung mengumpat tanpa daya. Siapa tahu, namun, bisa dieksekusi di puncak gunung Singa Kuning bisa dianggap sebagai pencapaian terkenal di alam abadi, iblis, dan setan. Dibandingkan dengan orang-orang biasa lainnya, dia jauh lebih beruntung. Kata seorang pria paruh baya sambil menghela napas. Banyak kultivator menginginkan ketenaran dan tidak peduli dengan hidup atau mati. Setelah apa yang dilakukan Kaisar Iblis Peng, nama Bai Xin tersebar luas. Hal ini justru menyebabkan banyak orang menjadi iri padanya. Di sebuah sudut tertentu di lereng Gunung Singa Kuning, ada seorang pria yang saat ini berada di lokasi tersembunyi. Dia adalah Qin Yu, yang telah menjelajahi Gunung Singa Kuning selama 3 hari penuh. Qin Yu telah mengamati dengan matanya, mengobrol dengan orang lain, dan menggunakan berbagai metode lainnya. Saat ini, Qin Yu hampir memahami segala hal tentang Gunung Singa Kuning. Kaisar Iblis Aoku memimpin 3 kaisar iblis biasa bersamanya. Orang-orang yang benar-benar menjaga Bai Xin setiap hari adalah 30 penjaga yang menyedihkan itu. Dan di puncak gunung, juga terdapat susunan formasi besar yang mengelilingi Bai Xin. Qin Yu sudah memiliki rencana berisiko dalam benaknya. Ini adalah satu-satunya metode yang terlintas di pikiran Qin Yu. Kakak Wang, hari-hari ini benar-benar membosankan. Tuan Aoku dan mereka bersantai dengan nyaman. Namun, kami para saudara harus berganti shift setiap 2 jam. Berhentilah mengeluh. Akan menjadi bencana jika kamu ketahuan. 2 penjaga mengobrol karena bosan. 5 penjaga ditugaskan sebagai satu kelompok untuk mengawasi Bai Xin. Total ada 6 kelompok. Ke-6 kelompok ini berganti shift setiap 2 jam. Raja Iblis tingkat 9. Menyamar sebagai Raja Iblis tingkat 9. Dengan kekuatanku saat ini, Aoku mungkin bisa mengetahuinya jika dia menggunakan kesadaran iblisnya untuk memeriksa. Aku hanya bisa mengambil risiko. Dari kejauhan, seorang pria sedang memperhatikan kedua penjaga itu. Beberapa hari terakhir ini, setelah mengikuti kelompok penjaga yang berganti shift, Qin Yu telah menyimpulkan bahwa sebentar lagi giliran kedua penjaga ini untuk berganti shift. Namun, Qin Yu belum mengetahui bahwa para penjaga yang bertugas tersebut semuanya bekerja dalam kelompok 2 atau 3 orang. Aku tidak percaya Aoku akan selalu memeriksa dengan kesadaran iblisnya. Dengan niat di dalam hatinya, Hei Yu tiba-tiba muncul di samping Qin Yu. Xiao Hei, kita harus segera membunuh satu dari 2 orang itu dan menggunakan teknik pencarian jiwa kita untuk mendapatkan ingatan mereka. Segera setelah itu, kita harus mengambil alih giliran mereka dan memasuki susunan formasi besar, kata Qin Yu melalui transmisi suara. Hei Yu mengangguk. Di puncak Gunung Singa Kuning ini, hanya Aoku yang memiliki tingkat alam jiwa lebih tinggi dari kita. 3 kaisar iblis lainnya tidak seberapa, selama Aoku tidak memeriksa kita, tidak akan ada yang bisa menemukan penyamaran kita. Jika dia sampai menemukan kita, maka kita harus menghadapi mereka. Mengerti, Hei Yu mengangguk. Setelah itu, Qin Yu dan Hei Yu menyerbu ke arah 2 penjaga yang tidak jauh dari mereka dengan kecepatan kilat. Kedua penjaga ini adalah Raja Iblis tingkat 9. Di tangan Qin Yu dan Hei Yu, para penjaga ini bahkan tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan. Qin Yu langsung menyerap tubuh kedua penjaga ini ke alam Jianglan untuk menghancurkan mayat dan menghapus tanda-tandanya. Penampilan dan sosok Qin Yu dan Hei Yu seketika berubah menyerupai kedua penjaga itu. Lian, sudah waktunya ganti shift. Cepatlah. Sebuah suara terdengar dari kejauhan. Baiklah, aku datang. Kakak Wang, ayo pergi, sudah waktunya ganti shift. Jawab Qin Yu. Bersamaan dengan itu, ia berkata kepada Hei Yu di sebelahnya. Kedua peniru ini mulai berjalan langsung menuju pria yang memanggil mereka dari jauh.